Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jannah dengan NIM A251211007 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa pembahasan soal-soal mengenai soal kimia fisik. Langsung saja ke soal yang pertama. Ketahui reaksi pembakaran etana C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O dengan nilai delta H sama dengan minus 1560 kJ. Jika diketahui S derajat C2H6 sama dengan 229,49 Joule per mol Kelvin, S derajat CO2 sama dengan 213,677 Joule per mol Kelvin, S derajat O sama dengan 205,037 Joule per mol Kelvin, dan S derajat H2O sama dengan 188,715 Joule per mol Kelvin. Hitunglah delta U, delta S derajat, dan delta A. Langkah pertama yaitu kita tuliskan dulu reaksi yang diketahui, yaitu C2H6 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, reaksi ini kita setarakan, yaitu kita menyamakan nilai H, C, dan juga nilai O dari reaksi tersebut. Nah, di reaktan sendiri C itu ada 2, sedangkan di produk hanya ada 1. Maka kita tuliskan 2CO2. Kemudian kita lihat lagi untuk H. Di sebelah kiri H ada 6 dan sebelah kanan H hanya ada 2. Kita kalikan dengan 3 supaya hanya ada 6. Nah, di sini hanya sudah setara. Kemudian kita lihat lagi nilai O. Nilai O di produk ada 7, sedangkan di reaktan hanya ada 2. Kemudian kita tuliskan 7/2 O2. Nah, agar koefisien dari reaksi ini tidak bernilai desimal, maka di setiap produk ataupun reaktannya kita kalikan dengan 2. Diperoleh 2C2H6 ditambah 7O2 menghasilkan 4CO2 ditambah 6H2O. Ini adalah reaksi yang setara. Oke, sekarang kita cari nilai delta U. Rumusnya yaitu delta H sama dengan delta U ditambah delta PV. Dimana untuk mencari nilai dari delta PV, maksudnya nilai PV, kita gunakan rumus gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Dari nilai ini kita ketahui rumus delta PV sama dengan RT delta N, di mana delta N yaitu hasil pengurangan dari koefisien produk reaksinya, yaitu 4 dikurangi 6 sama dengan minus 2. Sekarang kita tuliskan rumusnya, yaitu delta H sama dengan delta U ditambah
RT delta N. Tinggal kita masukkan nilai delta H yang diketahui, yaitu minus 1560 ditambah delta U yang ingin dicari. Kita turunkan saja, kemudian ditambah dengan nilai tetapan R dikalikan dengan nilai tetapan T, yaitu 298 Kelvin. Kemudian kita kali dengan nilai delta N, itu minus 2. Setelah itu kita kalikan minus 2 dengan 298, kemudian kita kali dengan 8,314, diperoleh hasil minus 4,955. Ya, nilai delta hanya kita turunkan. Kemudian karena delta U yang dicari, kita pindah ruaskan. Kemudian minus 1560 juga dipindah ruaskan. Diperoleh hasil 3,176 untuk nilai delta U-nya. Selanjutnya untuk delta S. Rumusnya yaitu delta S sama dengan koefisien CO2 yaitu 4 dikali S CO2 ditambah koefisien dari H2O yaitu 6 dikali S H2O kemudian dikurangkan dengan koefisien C2H6 yaitu 2 dikali SC2H6 atau reaktannya. Oke, kemudian ditambahkan dengan koefisien O2 yaitu 7 kali SO2. Lama juga ya guys ya. Sama dengan 4 dikali 213,677 ditambah 6 dikali 188,715 kemudian dikurangkan dengan 2 kali 299,49 ditambah 7 kali 205,037 4 kali 213,677 dijumlahkan dengan hasil kali 6 kali 188,715 diperoleh hasil 1986,998. Diperoleh hasil 2034,239. Kemudian dikurangkan hasilnya 47,241. Selanjutnya untuk mencari nilai delta A
digunakan rumus delta A sama dengan delta U dikurang T delta S. Oke, tinggal kita kasih masukkan 3,176 dikurang dengan 298 dikali minus 47,214. Kemudian dituliskan 3,176 dikurangi hasil kali nilai ini diperoleh 14.072,948. Kemudian kalau kita bulatkan yaitu 14.073. Oke, sekarang kita beralih ke soal yang kedua. Diketahui reaksi kesetimbangan berikut. H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2HCl dengan harga K 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3 dengan harga K 5 kali 10 pangkat 3. Kemudian yang ketiga, N2 ditambah 4H2 tambah Cl2 menghasilkan 2NH4Cl dengan harga K 4 kali 10 pangkat 8. Tentukan harga K untuk reaksi NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl. Untuk penyelesaiannya, reaksi yang telah diketahui ini perlu dibalik nantinya untuk menyesuaikan dengan produk dan reaktan yang diketahui yang ingin dicari. Seperti pada reaksi ketiga itu NH4Cl-nya itu telah sesuai dengan yang ingin dicari, yaitu sama-sama di bagian produk, jadi untuk reaksi itu tidak perlu kita balik. Nah, sedangkan untuk reaksi yang pertama dengan reaksi yang kedua ini perlu kita balik, supaya itu tadi, atom Cl atau atom HCl atau atom NH3-nya itu sesuai dengan atom HCl dengan NH3 yang di reaksi yang ingin kita cari. Nah, di sini sudah tertulis reaksinya, yaitu reaksi yang kedua NH2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Reaksi ini perlu dibalik sehingga hasil reaksi yang sudah dibalik yaitu 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2. Nah, kalau reaksi ini dibalik maka harga K-nya juga harus dibalik. Seperti yang sudah tertulis di situ, K-nya itu sama dengan 1/K2. Untuk menghilangkan koefisien di reaktannya, reaktan ataupun produk di reaksi ini kita bagi dengan angka 2, sehingga diperoleh H3 menghasilkan 1/2 N2 ditambah 3/2 H2 dengan K sama dengan akar 1/K2. Begitupun juga pada reaksi yang pertama, yaitu kita balik dulu antara produk dan reaktannya, diperoleh hasil 2HCl menghasilkan H2 ditambah Cl2 dengan K sama dengan 1/K1. Sama juga dengan reaksi yang kedua tadi, untuk menghilangkan koefisien dari reaktannya ini, kita perlu membagi reaktan dan produk masing-masing dengan angka 2. Diperoleh hasil HCl menghasilkan 1/H2 ditambah 1/Cl2 dengan K sama dengan akar 1/K1. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk reaksi yang ketiga ini tidak perlu kita balik karena posisi NH4Cl
yang diketahui dengan yang ingin dicari itu telah sesuai ya, sama-sama di reaktan. Kemudian tapi perlu kita bagi untuk menghilangkan koefisien dari produknya ini. Untuk menghilangkan koefisien dari produknya ini. Nah, untuk menghilangkannya juga sama dengan reaksi-reaksi yang sebelumnya, yaitu kita bagi dengan angka 2. Sehingga hasilnya itu 1 per 2 N2 ditambah 2H4 ditambah 1 per 2 Cl2 menghasilkan NH4Cl dengan K sama dengan akar K3. Nah, ketiga reaksi yang sudah dibalik ataupun dibagi yang tadi itu kita eliminasi untuk membuktikan benarkah hasil eliminasinya itu sesuai dengan yang ingin kita cari. Nah, di sini sudah tertulis reaksi-reaksi yang sudah kita cari tadi. Kemudian kita kita eliminasi. Kita tinggal coret atom-atom yang sama jumlahnya. Seperti 1/2 N2 itu sama dengan yang di reaksi ketiga, 1/2 N2, 1/2 H2. Kemudian untuk Cl2 juga ada yang sama, yaitu yang di reaksi kedua dengan reaksi ketiga, tinggal kita coret. Sehingga yang tidak kita coret ini kita tuliskan di bawah. Reaksi yang terbentuk dari hasil eliminasi ini sudah terbukti ya, bahwa benar reaksi inilah yang akan kita cari konsentrasinya, yang sesuai dengan yang ingin kita cari. Kemudian, karena harga K pada reaksi-reaksi yang tadi, reaksi-reaksi ini penjumlahan, maka kita bagi. Maka untuk mencari harga K di reaksi yang ini, kita bagi harga K di reaksi-reaksi sebelumnya. Di mana di sini sudah ada tertulis ya, K sama dengan akar 1 per 5 kali 10 pangkat 3 dikali 1 per 2 kali 10 pangkat 3 dikali 4 kali 10 4 dikali dengan 4 kali 10 pangkat 8. Diperoleh K sama dengan 20, atau bisa juga kita tuliskan 2 kali 10 pangkat 1. Harga K pada reaksi NH3 tambah HCl menghasilkan NH4Cl, yaitu 2 kali 10 pangkat 1 atau 2 kali 10. Soal yang terakhir yaitu hitung tetapan. Di sini ada kesalahan penulisan soal ya. Sebenarnya di sini hitung tetapan kesetimbangan dan delta S untuk reaksi 2C grafit ditambah 3H gas menghasilkan CH4 gas pada suhu. Di sini juga ada kesalahan. Sebenarnya itu pada suhu 298 Kelvin. Jika diketahui delta H CH4 sama dengan minus 74,81 kJ per mol dan delta G CH4 sama dengan minus 50,75 kJ per mol. Jika diandaikan delta H0 tidak bergantung pada suhu berapakah reaksi ini akan mengalami kesetimbangan sama dengan 1. Dari soal tadi diketahui reaksinya yaitu 2C grafit ditambah 3H2 gas menghasilkan CH4 gas. Kemudian untuk suhunya sama dengan 298 Kelvin, delta HF CH4 sama dengan minus 74,81 kJ per mol, dan delta G CH4 sama dengan minus 50,70
0,75 kJ per mol. Kemudian ditanyakan delta S, suhu pada tetapan kesetimbangan sama dengan 1. Untuk mencari delta S, kita gunakan rumus delta G sama dengan delta H dikurang T delta S. Langsung kita tuliskan nilai-nilai yang sudah diketahui. Nilai delta G sama dengan nilai delta H, yaitu minus 74,81 dikurang suhunya 298 dikali delta S. Kemudian minus 74,81 kita pindah ruaskan, sehingga hasilnya minus 50,75 ditambah 74,81 sama dengan minus 298 kali delta S. Berdasarkan hasil penjumlahan, diperoleh hasil 24,06. 298 kali delta S. Langsung saja kita bagi, kita pindah ruaskan. Diperoleh hasil baginya yaitu delta S sama dengan minus 0,08 kJ per mol Kelvin. Oke, sudah diketahui nilai delta S nya. Kemudian kita lanjut untuk suhunya, mana rumusnya itu T sama dengan delta H sama dengan per R delta S sama dengan, kita masukkan nilai delta H minus 74,81 dibagi 8,314 dikali minus 0,08. Kita kalikan 8,314 dengan minus 0,08, hasilnya itu sama dengan minus 74,81 per 66512 sama dengan 112,47 Kelvin.